Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk bagi kalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi morphological image processing. Ya. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengenai dasar teorinya, pendahuluannya, kemudian ada beberapa metode ya, ada dilation, annihilation, opening and closing, hit or miss transformation, dan beberapa algoritma morfological yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan morphological? Jadi morfologi adalah cabang biologi yang mempelajari bentuk dan struktur dari binatang atau tumbuhan. Nah, di sini diadop oleh istilah mathematical morphology. Itu adalah tool untuk mengekstraksi komponen citra yang berguna dalam merepresentasikan dan mendeskripsikan bentuk gambar. Jadi morfologi ini dia mengambil dari cabang biologi yang mempelajari bentuk dan struktur. Nah, di sini untuk dijadikan sebagai tool untuk mengekstraksi bentuk gambar. Jadi merepresentasikan bentuk dari sebuah gambar. Nah, secara matematik, morfologi dinyatakan dalam teori himpunan. Himpunan dalam matematika morfologi ini dinyatakan sebagai objek atau region. Objek atau region di mana nilainya adalah 1, daerah objeknya dinyatakan sebagai nilai 1 atau warna putih, sedangkan yang non-objek atau kita sebut dengan background itu dinyatakan dengan nilai 0 atau warna hitam. Sehingga di sini bentuknya adalah berupa citra biner. Ya. Citra biner dengan jumlah anggota elemen himpunannya itu sama dengan Z kuadrat, di mana ini hubungannya dengan jumlah ya, jumlah pixel di dalam satu image di sini. Jadi yang kita nyatakan sebagai objek itu bisa dinyatakan sebagai putih atau hitam. Jadi tapi biasanya kita nyatakan dalam nilai warna yang nilainya putih. Kita review sedikit mengenai teori himpunan. Jadi ada himpunan, kita mengenal namanya subset, yaitu himpunan bagian, di mana A dinyatakan himpunan bagian dari B adalah semua elemen dari A yang juga merupakan elemen dari B. Kemudian union, anggota dari gabungan atau union antara dua himpunan A atau B itu berupa semua elemen yang ada di A atau ada di B. Nah, kebalikannya adalah intersection, di mana A intersection B itu berarti semua elemen yang ada di A sekaligus ada di B. Dan kemudian ada himpunan operasi yang disebut dengan disjoint atau mutually exclusive, di mana di sini adalah sebuah kondisi jika irisan antara A dan B itu adalah sama dengan himpunan kosong. Artinya berarti dua himpunan tersebut dia terpisah. Seperti ini ya. A kemudian B. Nah, ini maka dia dikatakan kondisi seperti ini disebut dengan disjoint atau mutually exclusive. Jadi dua himpunan ini tidak saling berhimpitan atau tidak mempunyai nilai yang sama. Dan yang keempat adalah komplement. Komplement itu berarti semua elemen yang bukan anggota dari sebuah himpunan yang ada di dalam
apa itu namanya, semesta pembicaraannya ya. Kemudian ada different A, different B, itu berarti semua elemen A yang tidak ada di B. Semua yang ada di A tapi tidak ada di B. Nah, bisa dinyatakan sebagai A irisan komplement B. Jadi tidak semua yang di luar B. Kemudian ada reflection. Reflection ini dinyatakan sebagai semua elemen W, di mana W itu sama dengan negasi B. Jadi semua B itu adalah elemen dari himpunan B. Jadi kemudian yang berikutnya adalah translasi. Translasi itu dinyatakan sebagai sebuah elemen C, di mana C itu sama dengan nilai himpunan sebelumnya Z ditambah dengan A. Ya. A ini adalah sebuah elemen himpunan yang merupakan elemen dari himpunan itu juga. Kita sering menyatakan sebuah operasi himpunan itu dengan menggunakan grafik ya. Jadi kalau dengan grafik kita biasanya menyatakan dalam diagram Venn, gitu. Dimana kalau dengan grafik kita bisa dengan mudah melihat bagaimana sebenarnya kondisi pada saat operasi itu dilakukan. Contohnya kalau kita punya dua himpunan seperti ini A dan B, maka gabungan antara A dan B itu berarti semua elemen A dan sekaligus elemen B semuanya masuk menjadi anggota A union B. Kemudian kalau intersection ya berarti yang merupakan irisan ada di A sekaligus ada di B. Yang bagian diarsir warna abu-abu. Kemudian contoh lain A komplement, berarti yang ini misalkan di sini adalah A, maka A komplement ya semua yang ada di luar A. Sedangkan A difference antara A dengan B itu berarti semua anggota A tapi yang bukan anggota B. Ini B-nya, ini adalah A-nya, ini adalah A, ini adalah B. Berarti yang di luarnya. Ini contoh lain kalau kita melakukan operasi, ini A, kemudian ini B, ini kalau dia bukan A berarti komplement A ya, sama dengan komplement A, ini A irisan B, A union B, kemudian ini ada exclusive OR. Biasanya kalau exclusive OR itu dilambangkan dengan seperti ini. Ini adalah exclusive OR. Yang mana kalau exclusive OR itu adalah semua elemen A atau elemen B, tapi bukan elemen keduanya. Jadi ini. Jadi yang irisannya justru tidak ada. Biasanya exclusive OR itu bisa dinyatakan sebagai A union B didifferentkan dengan A irisan B. Ya. Ini hanya review saja ya, jadi kita sudah pernah pelajarinya berulang kali pada pertemuan di semester awal maupun yang sudah kita pelajari pada saat di SMA maupun SMP. Kemudian B, different A, ini berarti ya semua yang ada di B tapi tidak ada di A. Baik, sekarang kita lihat yang operasi khusus himpunan yaitu translation. Nah ini kita lihat, ini adalah himpunan A. Ini himpunan A ya, himpunan A di sini. Ini himpunan B ya. Jadi A translation sejauh Z itu
di mana A adalah elemen dari himpunan A. Jadi anggaplah di sini misalkan ini adalah A, anggota himpunan A. Ya. Jadi dia akan menghasilkan titik baru namanya C, ya, yang juga anggota translasi dari A sejauh Z. Ya. Jadi digeser namanya, digeser sejauh Z. Jadi ini adalah C. Ini adalah A-nya, maka kalau digeser sejauh Z, maka dia akan berpindah sejauh Z. Maka C ini adalah anggota translasi A dengan pergeseran sejauh Z. Ya. Kemudian refleksi. Nah, bagaimana refleksi? Refleksi itu seperti pencerminan, ya. Jadi pencerminan. Posisinya dibalik. Jadi seperti ini. Jadi semua yang merupakan kebalikan dari elemen B. B itu adalah elemen dari himpunan B. Jadi kalau sebelumnya kan B-nya adalah seperti ini ya. Ini B-nya. Nah, ini titik yang di sini itu akan direfleksikan kebalikannya jadi menjadi di sebelah sini. Nah, ini yang saya beri warna merah. Nah, biasanya refleksi itu dia berputar sejauh 180 derajat. Berputar sejauh 180 derajat. Oke ya. Ini adalah refleksi. Kemudian kita akan masuk ke matematika morphological, operasi morphological yang pertama, yaitu dilasi. Dilasi itu artinya melebarkan, dilation, artinya melebarkan. Jadi dilasi ini digunakan untuk memperluas sebuah elemen dengan menggunakan struktur elemen B. Memperluas elemen A dengan menggunakan sebuah struktur elemen B. Jadi B ini adalah kita sebut sebagai elemen structure ya, atau struktur elemen yang dipakai untuk memperluas A. Di mana di sini dirumuskan A dilation B itu sama dengan sebuah elemen, kita sebut Z di sini, di mana translation B sejauh Z diiriskan dengan A ini tidak boleh kosong. Ya. Translation B dengan sejauh Z tidak boleh kosong. Jadi dilasi ini dikatakan sebagai himpunan semua perpindahan Z, translation, sedemikian hingga ya, B yang ini ya, B yang ini, ini. Dan A itu tumpang tindih oleh setidaknya satu elemen. Artinya tidak boleh tidak beririsan. Jadi di sini syaratnya irisannya tidak boleh kosong. Sehingga elemen ini dan A itu harus punya irisan minimal satu elemen. B itu adalah struktur elemen, kita sebut di sini ada sebagai struktur elemen atau elemen struktur elemen, dan A adalah himpunan objek citranya yang didilasi. Kita lihat gambarannya seperti apa dilation. Kita lihat di sini, jadi B ini kita punya strukturing elemen, ya, yang ukurannya misalkan ukuran image di sini adalah D per D,
Nah, ukuran strukturing elemennya D/4, D/4, jadi seperempatnya ya. Nah, ini strukturing elemen. Nah, strukturing elemen di sini kita ambil titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ini yang kita jalankan pada image A ya, dengan menaruh ini ya, titik tengahnya ini sebagai pusat dari jendela ketetanggaan di image-nya, kemudian dia bukan image ya, jadi sini objek ya, kita lebih menyebutnya sebagai objek yang warna putih itu tadi. Maka misalkan dia di sini, dia akan ditempatkan di sini. Nah, dia akan ditempatkan di sini. Nah, karena di sini ada irisan, kan, ada irisan antara strukturing elemen dengan A-nya, maka ya, semua elemen yang di sini itu akan diambil. Dan dia akan menjadikan objek A ini menjadi lebih lebar. Lebih lebar ya, lebih lebar. Selebar ya di sini karena D/4. Di sini D/4, di sini juga D/4, ditambah D/4, maka totalnya lebih D/8. Nih, jadi dia akan melebarkan ini A mula-mula yang tambahnya titik-titik ini adalah A mula-mula, dia akan dilebarkan selebar ini. Oke, ya, dilebarkan selebar D/8. Jadi D/4 dibagi 2 kan? Ini kan D/4, kalau dibagi 2 kan berarti D/8 ya. Ini D/8, ini D/8. Nah, ini contoh lain kalau bentuk strukturing elemennya seperti ini. Jadi dia memanjang, maka hasil dilasinya akan menjadi seperti ini. Ya, yang atas itu menjadi D/2 karena di sini ukurannya D, berarti kalau dibagi 2 tepat di tengah ya berarti D/2, sedangkan yang lebarnya itu D/2. Secara kalimat kita bisa memahami dilasi menjadi seperti ini ya. Jadi ini mungkin lebih bisa dipahami dibandingkan kita menerapkan secara matematik ya. Jadi dilasi itu adalah ya bisa dinyatakan operasinya sebuah background pixel jadi kan misalkan ya kita punya objek yang warnanya ini adalah objek, kemudian yang warna putih adalah background pixel, maka pada saat kita lakukan operasi dilasi dengan menggunakan sebuah strukturing elemen seperti ini contohnya, maka sebuah background pixel only remains a background pixel. Jadi dia akan tetap menjadi background pixel jika nilai 1 dalam strukturing elemen are wholly contained within the image. Jadi semua nilai satunya itu masuk ke dalam daerah yang diarsir ini, daerah objek. Maka background pixelnya itu tetap menjadi background pixel. Ya, sebaliknya, jika tidak, berarti minimal ada satu yang dia tidak berada, wholly contained within the image background. Sorry, bukan di ininya ya, bukan di objeknya, tapi di backgroundnya. Jadi
Kalau semua nilai 1 pada structuring elemen itu ada di background, maka dia tidak berubah. Dia tetap menjadi background. Oke. Nah, tapi kalau dia ada satu saja yang di luar background, berarti ada mengenai bagian objeknya, maka daerah itu menjadi foreground atau objek. Foreground di sini objeknya, saya sebut sini objek. Nah, kita lihat contohnya di sini, misalkan di lasi ini ya. Nah, di lasi ini prosesnya mirip seperti, jadi pergerakannya seperti filtering ya. Jadi ditempatkan mulai dari ujung kanan di sini. Nah, jadi kita ambil titik pusat ini di sini ya, ini berarti titik pusatnya. Kemudian kita tempatkan strukturing elemennya, gitu ya, strukturing elemennya. Nah, di sini kan satu. Kita lihat semua yang menilai 1 pada strukturing elemen ini, dia ada di background, sehingga ini tetap menjadi background. Oke, nah sekarang kemudian kalau kita geser ke sini, nah ini nilai 1 kan gitu ya. Maka dia juga tetap. Dia tetapkan karena semuanya ada di background. Kemudian kalau digeser ke sini, nah ini kita lihat 1 kan. Nah, satunya di sini dia punya irisan dengan foreground, dengan objek. Maka X yang di sini ini, titik ini, dia berubah menjadi foreground. Jadi menjadi foreground. Nah, digeser ke sini sama di sini dia menjadi foreground juga karena di sini ada irisannya. Kalau di sini juga ini ada irisan, kemudian di sini juga ada irisan. Kalau di sini tidak ya, karena satu. Oke. Kemudian kalau di sini juga tidak, di sini iya, karena ini ada 1 di sini. Ini kalau di sini, ini kan sudah foreground, jadi tidak ada perubahan. Kan, ya. Ini juga foreground, jadi tidak ada perubahan. Jadi yang kita rubah dalam hal ini untuk dilasi itu yang kita rubah adalah background. Background dirubah menjadi foreground sehingga objeknya dia menjadi lebih lebar. Nih, kita lihat. Ini objeknya menjadi lebih lebar kan? Dibandingkan yang di sini. Kita lihat lebih jelasnya di langkah yang berikutnya. Nah, ini kita lihat ya, kita mempunyai untuk strukturing elemennya bentuknya 2x2, maka di sini kita ambil pusatnya yang di kiri atasnya. Kita tempelkan di sini secara berurutan. Ini ya, ini kita lihat, kita ambil satu daerah. Oke. Nah, ini objeknya itu yang nilainya 1 ya. Jadi kalau saya beri tanda, ini objeknya, di objeknya ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, ini bentuknya objeknya seperti ini. Nah, kita lihat, kita mulai di sini. Nah, ternyata ini elemen strukturingnya ada yang di foreground. Maka yang di sini dia berubah menjadi 1. Berubah menjadi 1. Ya, jadi kita ambil di sini. Kemudian kita lihat di sini yang beririsan itu adalah ini dan ini, dia punya irisan. Maka dia berubah menjadi 1.
Ya, berubah menjadi 1. Kemudian digeser lagi, kita lihat yang di sini sekarang. Yang kedua. 0, 1, 1, karena ini yang ini dan ini kan sudah sebagai foreground ya. Tapi di sini dia punya irisan di sini. Sehingga yang di pusatnya kita rubah menjadi 1 juga. Jadi yang pusatnya ini kita rubah menjadi 1 juga. Ini kan, jadi di sini pusatnya dirubah menjadi 1 juga. Jadi menjadi yang warna hijau. Kemudian setelah itu kita geser lagi, ambil jendela ketetanggaan, maka pusatnya sekarang yang ini sekarang. Nah, karena pusatnya adalah foreground, jadi ini pasti tidak akan ada perubahan, ya. Jadi tetap. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya ke sini ya, ke bawah. Kita lihat, kita geser sekarang, berarti yang di sini sekarang. Pusatnya di sini. Ini, ya, kita ambil. Nah, kita lihat di sini satu-satunya ini tidak ada yang beririsan. Tidak ada irisan dengan yang satu-satu di structuring elemen, sehingga di sini tidak ada perubahan. Ya. Kemudian bergeser ke kiri, pindah ke bawah. Ya, ini. Jadi setelah menyelesaikan yang di atas, maka dia pindah ke bawah ini ya sekarang. Nah, ini. Di sini juga tidak ada yang beririsan, maka dia tidak berubah. Ini tidak berubah ya. Sekali lagi digeser ke kanan sehingga nanti yang diambil adalah yang ini berikutnya ya. Nah, di sini karena ini sudah foreground jadi tidak ada perubahan. Ya. Kemudian digeser lagi ke sini. Nah, ini juga foreground tidak ada perubahan, ini juga foreground tidak ada perubahan. Nah, ini sudah selesai yang baris kedua, maka dia berpindah ke baris ketiga. Baris ketiga di sini 00, tidak ada perubahan. Kemudian di sini 01. Nah, ini ada yang beririsan, 1 di sini. Maka 0 yang di sini dia berubah menjadi 1. Oke, kemudian yang di sini kita lihat. Nah, ini 00 juga, tidak ada yang beririsan. Ini juga 00, tidak yang beririsan. Sehingga inilah jadinya objeknya, yang sebelumnya seperti ini dan ini ya kan. Ini menjadi bentuk objeknya menjadi seperti ini. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Nah, jadi dia menjadi lebih lebar. Ini ilustrasi dari proses dilasi. Nah, aplikasi dari dilasi itu digunakan untuk menyambung gap kecil dalam image ya. Di mana efeknya ukuran dari strukturing elemennya semakin besar, maka dia akan semakin mengisi ya gapnya, semakin tersambung gapnya. Contohnya kalau kita menggunakan structuring elemen seperti ini untuk menyambung, maka kalau kita lihat di sini agar ini bisa disambung, ini ya. Nah, ini bisa disambung, ini juga bisa disambung. Hanya kita membutuhkan ukuran structuring elemen yang di mana structuring elemen di sini itu bisa menyambung untuk gap yang nilai maksimal pixelnya itu adalah selisihnya itu adalah 2 pixel. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan di sini ada garis ya. Ini ada garis. Nah, garisnya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Maka misalkan di sini ada objek, ya. Ini objek, kemudian ini background, ini objek. Nah, ini
Berarti antara objek yang di sini, ini kan, yang nilainya 1 ini, dengan objek yang di sini, yang nilainya 1, dia terpisah sejauh 2 piksel. Sejauh 2 piksel. Pada saat kita menggunakan structuring elemen di sini, maka dia akan tersambung. Benarkah? Kita lihat pada saat kita mengambil pusatnya di sini ya, ini pusatnya, maka ini kan 1, 1, 1, 1 ya. Nah, ini ada irisan di sini. Karena ada irisan, maka 0 yang di sini dia berubah menjadi 1. Kemudian kita tempatkan di sini pusatnya sama, irisannya adalah ini. Ini ada irisan. Maka di sini juga berubah menjadi 1. Ini. Jadi maksimal 2 piksel dia bisa tersambung. Kalau kita menggunakan structuring elemen seperti ini. Apakah benar maksimal 2 piksel? Bagaimana kalau dia terpisah 3 piksel? Ini ya, misalkan 1, 1, ini 3, ini 1, 1, 1. Ini terpisah. Nah, pada saat di sini dia bisa 1. Tapi pada saat dia di sini, di tengah ini, ya, di tengah ini, dia tidak bisa karena di sini 0, di sini 0. Maka dia 0 di sini dia tetap. Oke ya. Oh ya, satu lagi yang perlu diperhatikan pada saat proses operasi dilasi dalam morphological ini tidak berlaku. Jadi kalau yang sudah berubah seperti ini, dia tidak diproses lah. Jadi yang diproses itu tetap di posisi yang masih lama ya. Jadi citra aslinya yang diproses. Jadi anggaplah di sini itu kita siapkan sebuah template yang untuk menampung hasilnya. Jadi prosesnya itu yang nilai satunya ini tidak dihitung lagi, jadi tidak mempengaruhi hasil perhitungan berikutnya. Itu ya. Jadi yang dilakukan proses dilasinya itu hanya di terhadap image aslinya. Sehingga kalau tadi kenapa kok di bridging-nya dia hanya bisa maksimum 2, ini kalau di sini sudah berubah 1, maka bukan berarti yang 0 ini nanti akan beririsan dengan ini. Jadi asumsinya ini tetap nilai awalnya yang 0 ya. Jadi pada saat dia dilakukan proses dilasi pada elemen yang di sini. Gitu ya. Oke, jadi ini kenapa kita kalau menggunakan ini dia hanya bisa menyambung maksimal adalah 2 piksel. Ini contoh citra operasi MATLAB-nya. Kita bisa menggunakan fungsi yang disebut dengan indelete. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan pada operasi dilasi, kalau kita menggunakan filtering itu kita menggunakan yang namanya filter. Kalau di sini kita menggunakan namanya structuring elemen. Ya, structuring elemennya bisa kita definisikan seperti ini, atau bisa juga didefinisikan sesuai dengan standar yang ada di MATLAB, tergantung bentuknya. Jadi ada nanti bentuk-bentuk structuring elemen, atau kita bisa definisikan sendiri structuring elemennya. Ya, jadi ini langkahnya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa image yang kita gunakan ini adalah image yang berupa image biner ya. Image biner. Kemudian di sini lalu kita definisikan structuring elemen, baru kemudian kita lakukan operasi dilasi. Kita bisa lihat contohnya. Ini ya prosesnya. Kalau kita running.
Nah, ini sebelum didilasi dan ini setelah didilasi dengan menggunakan structuring elemen yang seperti ini tadi. Seperti ini tadi. Oke, seperti itu untuk operasi dilasi. Yang kebalikan dari operasi dilasi adalah erosi. Erosi itu operasi kalau di